berkendara lagi ternyata nggak berani, bahkan belum mencoba, baru berpikir saja, yang namanya PTSD itu baru berpikir saja mau berkendara sudah muncul sensasinya tidak nyaman. Nah itu yang Halo sahabat-sahabat, apa kabar? Semoga tetap dalam ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin. Salam penuh semangat. Ingat subscribe, dukung channel ini, like, share, dan komen. Oke? Baik, di video kali ini saya akan membahas beberapa orang akhir-akhir ini yang mengalami traumatik gitu. Jadi saya akan membahas traumatik gitu. Lebih tepatnya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Kita bahas dulu penyebabnya, kenapa sih seseorang bisa mengalami traumatik. Nah, yang pertama, ya dia pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan atau buruk di suatu tempat atau di situasi tertentu di masa lalu, sehingga membuat dia menjadi ketakutan atau tidak nyaman ketika dia berada di tempat tersebut atau di tempat yang hampir mirip atau di situasi yang hampir mirip gitu. Jadi dia ketakutan gitu, karena ada data takut di situ, tidak nyaman di situ, muncullah biasanya sensasi-sensasi yang tidak nyaman itu. Nah, terus lalu apa sih mas Post Traumatic Stress Disorder gitu? Ya trauma yang berlebihan sahabat-sahabatku. Jadi ketika sudah Post Traumatic Stress Disorder itu, seseorang itu sampai benar-benar terganggu dengan traumanya dia gitu. Jadi menyebabkan dia sulit beraktivitas, sulit untuk berpikir positif. Jadi asumsinya negatif terus, berpikir jelek terus. Misalkan contohnya akhir-akhir ini nih, ada seseorang yang pernah mengalami serangan panik di masjid ketika sholat berjamaah gitu. Nah, setelah itu besok-besoknya ketika dia mencoba kembali ke masjid sholat berjamaah, tiba-tiba merasa hal yang sama seperti dulu. Ataupun ada nih klien akhir-akhir ini yang takut berkendara gitu, takut di kemacetan karena pernah mengalami serangan panik di kemacetan gitu. Atau yang pernah mengalami kecelakaan jadi nggak mau lagi berkendara gitu ya. Ketika dia coba berkendara lagi ternyata nggak berani, bahkan belum mencoba, baru berpikir saja, yang namanya PTSD itu baru berpikir saja mau berkendara sudah muncul sensasinya tidak nyaman. Nah itu yang namanya Post Traumatic Stress Disorder gitu. Lalu apa bedanya dengan fobia mas gitu? Ya hampir mirip, sama gitu ya, bagian dari fobia kan bagian dari traumatik juga gitu, bagian dari ketakutan juga gitu. Hanya saja tidak terlalu mengganggu, hanya di beberapa hal saja gitu. Misalkan kayak adalah saat di lingkungan sahabat mungkin yang takut kecoa gitu. Jadi ketika dia melihat kecoa dia langsung bereaksi, mengeluarkan reaksi seperti misalkan menjerit, teriak gitu. Setelah kecoanya hilang ya sudah, dia akan tenang lagi gitu. Jadi nggak sampai berlebihan gitu. Paling hanya menghindar ataupun tadi reaksinya teriak. Nah kalau Post Traumatic Stress Disorder itu hampir menyeluruh karena dibiarkan terlalu lama, terus dia ikuti pikiran negatif dia, lama-lama akan merembet ke segala hal gitu. Setiap kali dia mencoba beraktivitas terus tiba-tiba ngerasa nggak nyaman, ya dia akan meyakini kejadian itu membuat dia nggak nyaman, esoknya nggak akan melakukannya lagi gitu sahabat-sahabat. Lalu bagaimana sih cara menanganinya mas? Oke, jadi yang pertama, sahabat coba latihan lagi, berulang, latihan berulang-ulang. Jadi kejadian apa nih yang dulu membuat sahabat tidak nyaman atau trauma? Misalkan tadi yang saya contohkan sholat berjamaah, ya sahabat mulai lagi sholat berjamaah dengan bekal yang baru. Setelah menonton video ini aku yakin sahabat-sahabat akan lebih enjoy lagi. Ketika sahabat mulai berlatih, tiba-tiba sahabat gak nyaman, misalkan tadi ke masjid, jangan langsung pulang, berdiam saja dulu di situ, olah nafas sampai tenang, lanjut sholatnya lagi. Nah kalau yang salah yang kebanyakan itu orang-orang di luar sana atau sahabat-sahabat di luar sana itu langsung pulang ketika nggak nyaman, jadi besoknya akan takut lagi gitu. Usahakan berdamai gitu, ketika mau mencoba lagi berdamailah
muncul, tenangkan di situ, lanjut sholat lagi. Yang takut berkendara, mulai berkendara, nggak nyaman, berhenti, lanjut lagi. Berhenti sejenak ya, bukan langsung pulang atau paksakan. Gitu. Tapi kita harus berdamai dengan rasa takut itu, asumsi yang jelek itu. Itu berulang-ulang aja sih. Pengalaman dari beberapa orang biasanya 3-4 kali diulang, biasanya udah nyaman, udah enak gitu. Aku yakin lah insya Allah dengan kemauan, niat yang gigih, dengan keyakinan hati bahwa sahabat mampu, insya Allah akan mampu gitu. Karena obatnya bukan dari siapa-siapa, obatnya bukan dari mana-mana, ya dari diri sahabat sendiri gitu. Bukan dari saya, bukan dari siapa-siapa gitu, ya dari diri sahabat dan Allah gitu. Atau Tuhan sahabat gitu. Keyakinan itu akan membantu sahabat supaya lebih kuat, lebih tenang, dan mampu menguasai diri sahabat gitu. Yang kedua, kalau sudah sampai sangat mengganggu, ya lakukan perilisan dulu gitu. Perilisan terhadap ketakutan yang dulu gitu. Misalkan dulu pernah disakiti oleh wanita gitu, sampai saat ini sahabat ketika ingin berhubungan dengan wanita, menjalin hubungan, sahabat merasa wah akan disakiti lagi ya, mulailah memaafkan, lakukan perilisan gitu. Entah dengan memaafkan, kalau kurang ya lakukan metode-metode yang yang disarankan seperti hipnoterapi gitu. Setelah udah dirilis, lebih enak lagi untuk latihan gitu sahabat-sahabat. Nah kebetulan udah maghrib, saya akhiri dulu videonya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tanya di kolom komentar. Kalau ada yang mau konsultasi juga hubungi nomor di deskripsi video ini. Silakan, semangat, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa tidak nyaman, ketakutan ya? Apa?